warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Prodi Fisika Universitas Negeri Jakarta dengan mata kuliah Fisika Matematika 1 ingin menjelaskan tentang diferensiasi orde 1 terhadap benda jatuh bebas. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anggita Putri Asin dengan NIM 130661910 dan saya dengan dua teman saya, yaitu saya Ferdiansyah Fatur Rahman Ahmad dari Fisika A 2019. NIM saya yaitu 13066190052. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kinar Kirani Roviola dari kelompok 11. apa sih yang terjadi di problem B ini? Nah, kita bisa lihat dari slide di atas ada gambar seekor gajah dan seekor tikus itu jatuh bersamaan dari sebuah ketinggian. Nah, apa sih yang ditanyakan di problem B ini? Nah, yang ditanyakan itu apakah mereka itu akan jatuh secara bersamaan sampai di permukaan atau tidak. Nah, itu akan dibahas oleh dua teman saya, yaitu Fatur dan Kinar. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan orde 1 di mana membahas mengenai aplikasi pada benda yang jatuh. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa benda yang jatuh itu masuk ke dalam fisika di hukum kedua Newton. Di mana hukum kedua Newton merumuskan bahwa F sama dengan M dikali dV per dt. Nah, F itu menggambarkan gaya Newton pada benda. Lalu V adalah kecepatan benda dan terhadap waktu. Oke. Nah, M-nya itu apa? M-nya itu adalah massa dari benda tersebut. Nah, selanjutnya gimana sih ilustrasi dari kejadiannya? Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, kita bisa melihat bahwa Kv ini itu dia ke atas menandakan dia menghambat, dan Mg gaya gravitasi yang menarik benda tersebut untuk jatuh ke bawah. Nah, otomatis setelah kita mengetahui kedua hal tersebut, kita dapat merumuskan bahwa F itu sama dengan Mg dikurang Kv. Minus pada Kv ini menandakan bahwa Kv itu yang menghambat. Ya, sekali lagi, yang menghambat benda tersebut untuk jatuh ke bawah. Menghambatnya ini macam-macam, seperti ada udara yang menghambat benda tersebut untuk jatuh ke bawah. Nah, dengan demikian kita dapat merumuskan bahwa gaya ini nih yang kita bikin F sama dengan F, berarti nanti F itu ada yang sama dengan Mg dikurang V sama dengan M dikali dV per dt. Nah, ada suatu pertanyaan nih, gimana kalau misalnya hambatan udaranya diabaikan? Berarti kan K itu kan sama dengan 0 nanti. Otomatis dV per dt ini sama dengan G aja gitu. Sama dengan G aja, sama dengan G. Berarti nanti dV per dt hasilnya adalah G, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembali mendapatkan suatu permasalahan, di mana yang ditanyakan ini adalah waktunya. Nah, gimana sih cara kita bisa mengekspresikan matematis diferensiasi orde 1 ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. V sama dengan dx per dt. X ini melambangkan jarak. Jarak, misalnya ada benda nih, ini benda, ini dasarnya. Nah, jarak dari sini dari benda sampai tanah gitu. Kan benda itu kan jatuh ketarik gravitasi. Nah, kita bisa menggunakan ekspresi matematis seperti itu, di mana X sama dengan dV per dt. Seperti contoh nanti kayak kita bisa mengintegralkan untuk bisa mengetahui waktunya atau bisa menurunkan agar kita dapat mengetahui waktunya. Seperti nanti contoh soal yang akan dibahas oleh teman kita, yaitu Kinar. Silakan Kinar. Sebelum beralih ke contoh soal yang dibuat oleh
saya akan sedikit menambahkan tentang materi di atas. Nah, kita bisa lihat dari materi di atas itu, ketika benda dijatuhkan ke bawah tanpa kecepatan awal dengan jarak tertentu, maka V0-nya itu menjadi 0 atau V0-nya itu kita abaikan. Nah, dari sini tuh kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan benda itu ditentukan oleh seberapa besar jarak ketinggiannya itu. Jika semakin tinggi jaraknya, maka akan semakin besar kecepatannya. Begitu pula sebaliknya, jika semakin pendek jarak, maka akan semakin kecil juga kecepatannya. Di sini saya akan mencontohkan hal yang terkait dari problem B, yaitu seekor gajah dan tikus yang masing-masing memiliki massa 1.500 kg dan 4 kg dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan awal 0 meter per sekund. Akankah mereka mencapai permukaan tanah secara berbarengan? Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari kecepatan pada waktu T. Karena tidak ada hambatan dari udara, berlaku dV per dt sama dengan G yang diintegralkan akan menghasilkan V sama dengan gt plus C. Ketika T sama dengan 0 dan V sama dengan 0, akan dihasilkan juga C sama dengan 0. Dan hasil yang diperoleh yaitu V sama dengan gt atau V sama dengan 9,8 T. Langkah kedua yaitu mencari persamaan untuk posisi pada setiap waktu T. Jika V sama dengan dx per dt, di mana x sama dengan jarak ketinggian dan T adalah waktu, yang diintegralkan akan menghasilkan x sama dengan V per 2T kuadrat plus C. Ketika T sama dengan 0 dan x sama dengan 0, maka dihasilkan juga C sama dengan 0. Dan hasilnya dapat diperoleh X sama dengan 4,9 T kuadrat. Selanjutnya langkah terakhir yaitu mencari T untuk mencapai permukaan tanah pada gajah dan tikus. Yang pertama kita ketahui adalah X sama dengan 100 feet atau jarak sama dengan 100 feet, dan dari persamaan untuk posisi pada setiap waktu T yaitu X sama dengan 4,9 T kuadrat yang dimasukkan X sama dengan 100 feet, dapat kita peroleh bahwa T sama dengan 4,5 detik, berlaku untuk gajah dan tikus. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, kita mendapat kesimpulan apabila ada dua benda yang dijatuhkan secara bersamaan dengan massa yang berbeda akan jatuh secara bersamaan karena kecepatan jatuh benda tidak ditentukan oleh besar massa benda. Di sini kita mengabaikan tekanan udara. Selanjutnya, kecepatan gajah jatuh dan kecepatan tikus jatuh adalah sama, yang menyebabkan mereka sampai ke permukaan secara bersamaan. Di sini dibuktikan oleh penjelasan sebelumnya bahwa gajah yang bermassa 1.500 gram dan tikus yang bermassa 4 kg dijatuhkan dari ketinggian 100 feet akan mencapai permukaan tanah selama 4,5 detik. Dari pembahasan kali ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama, apabila ada dua benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh bersamaan ketika di bawah. Dan yang kedua adalah benda dengan massa yang berbeda tentunya akan memiliki gaya gravitasi yang berbeda. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dua hal tersebut. Terima kasih. Oke, seperti itu dulu pembahasan dari kelompok kami mengenai persamaan diferensiasi orde 1 pada benda yang mengalami jatuh bebas. Semoga bermanfaat pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat.